Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini anggota Polda Metro Jaya menangkap AP, pemeran pria sekaligus pelaku penyebar video asusila AD, anak mantan vokalis band Naif yang viral di media sosial. Ya, AP ini ternyata sakit hati terhadap AD karena telah memutuskan hubungan asmara. AP saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Metro Jaya. Tahu kan kita dari sini buat apa? Ya. Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus penyebaran video syur anak mantan vokalis band Naif yang viral di media sosial. Setelah menangkap 2 orang penyebar video asusila, polisi kembali menangkap AP, pemeran pria sekaligus mantan kekasih AD dalam rumahnya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Kamu simpen kan? Ya. Kamu sudah tahu kan kita dari sini buat apa? Ya. Mana? Filenya sekarang di mana? Udah nggak ada file semua Pak. Sekarang itu file itu udah hilang sebelum. Saat interogasi, penyidik memperlihatkan sejumlah barang bukti. Hingga akhirnya AP mengakui telah merekam video syur tersebut tanpa diketahui AD pada Desember tahun 2022 lalu. Kemudian video asusila tersebut disebarkan AP melalui platform X. Jadi udah nggak bisa. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol AD Ari Syam Indradi, tujuan penyebaran video itu untuk mempermalukan AD karena telah mengakhiri hubungan dekat dengannya. Karena tersangka AP sakit hati, ya, setelah diputuskan oleh saksi AD, sehingga tersangka AP ini ingin mempermalukan saksi AD dengan menyebarkan video tersebut agar orang lain juga bisa berbagi fantasi dan sensasi berhubungan badan dengan saksi AD. Dari rumah AP, polisi menyita 1 unit laptop, 2 unit ponsel, dan 1 unit flash disk yang memuat video asusila. Saat ini tersangka AP telah ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk lebih mendalami kasus penyebaran video berkonten pornografi ini, kami sudah tersambung dengan Kombes Pol AD Ari Syam, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat siang, Pak Ade. Assalamualaikum, salam presisi. Kami dengan Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Mbak. Oke. Pak Ade, kami ingin tahu kelanjutan kasus ini. 1 orang sudah diamankan, adakah kemungkinan untuk adanya pelaku lainnya dari penyebaran video pornografi ini? Jadi kami sampaikan di sini, Mbak, bahwa pengungkapan kasus dalam penanganan perkara AKU ini berawal dari adanya 2 laporan polisi yang kami terima dari SPKT Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah laporan polisi 3944 tanggal 12 Juli 2024, kemudian laporan polisi nomor 4343 tanggal 29 Juli 2024. Di mana dari 2 laporan polisi yang kami tangani dimaksud, upaya penyelidikan dilakukan oleh tim Subdit Cyber di Direktorat Polda Metro Jaya, dan alhamdulillah pada tanggal 30 Juli 2024, tim penyidik Subdit Cyber di Direktorat Polda Metro Jaya berhasil menangkap 2 tersangka, masing-masing atas inisial MRS dan yang kedua adalah JE, dalam dugaan tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan atau pasal 4 ayat 1 junto pasal 29, dan atau pasal 7 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, terkait dengan dugaan tidak pidana menyebarkan, mentransmisikan, mendistribusikan informasi ataupun dokumen elektronik yang memiliki muatan asusila ataupun pornografi untuk diketahui oleh umum. Dari penanganan 2 LP dimaksud, pasca ditangkapnya 2 tersangka dimaksud, kemudian kami juga menerima kembali LP nomor 3944 tanggal 7 Agustus 2024, di mana kembali penyidik Subdit Cyber di Direktorat Polda Metro Jaya
melakukan upaya penggeledahan dan penyitaan di rumah saudara AP, dan pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan AP sempat mengelak bahwa yang bersangkutan ikut mendistribusikan atau mentransmisikan konten video yang bermuatan pornografi. Namun setelah dilakukan pengecekan ataupun pelacakan dari sisi digital forensik terhadap handphone milik AP, termasuk beberapa device ataupun barang bukti lainnya, termasuk laptop maupun beberapa perangkat elektronik yang dimiliki oleh AP, di sana kami tim penyidik menemukan jejak digital daripada tersangka AP ini, di mana yang bersangkutan perannya adalah yang untuk melakukan perekaman maupun yang mendistribusikan atau mentransmisikan awal terkait dengan konten video ataupun konten video yang bermuatan pornografi ke akun platform X dan beberapa akun media sosial lainnya. Dari penangkapan dilakukan terhadap tersangka AP ini, saat ini kami sedang terus memburu pengelola maupun pemilik akun medsos ataupun platform X yang menerima transmisi atau mendistribusi dari tersangka AP ini, Mbak. Oke. Mohon maaf tadi ada kesalahan nama Kombes Ade Syafri Simanjuntak di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Pak Ade, kalau kita lihat kasus ini kan artinya sudah menangkap satu orang pelaku begitu, dan saksi pun sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, kelanjutannya akan seperti apa Pak tahap selanjutnya? Dan motifnya sebetulnya apa Pak? Apakah memang karena sakit hati Pak Ade? Oke. Jadi sebenarnya sudah ada 3 orang tersangka, Mbak, yang sudah dilakukan upaya paksa penangkapan dalam dugaan tindak pidana yang terjadi, mulai dari tersangka MRS, kemudian tersangka JE, dan yang terakhir yang kita lakukan penangkapan pada tanggal 10 Agustus 2024 adalah tersangka AP. Tersangka AP inilah yang merupakan orang yang pertama kali mendistribusikan, mentransmisikan konten video yang bermuatan asusila atau bermuatan pornografi untuk diketahui umum ini. Di mana tersangka AP ini merupakan mantan kekasih dari saksi AD. Jadi bukan mantan kekasih dari saksi AD, di mana beberapa kali beberapa kali tersangka AP ini mengancam saksi AD ini untuk mengajak balikan seperti itu, dan apabila tidak mau akan mengancam untuk melakukan penyebaran ataupun mentransmisikan, mendistribusikan konten yang bermuatan pornografi yang diperankan oleh saksi AD ini. Dan ancaman itu dibuktikan oleh tersangka AP, dan ini sudah kita dapatkan 2 alat bukti yang sah dari penanganan perkara aku dimaksud, Mbak. Dan motifnya adalah sakit hati karena diputuskan oleh saksi korban dari saksi AD. Demikian, Mbak. Oke. Ada ancaman juga begitu Pak, selain menyebarkan video ke media sosial ataupun ke banyak masyarakat. Tapi kalau pasal sangkaan yang akan disangkakan terhadap pelaku ini apa Pak Ade? Dari penanganan perkara aku ini kepada ketiga orang tersangka ini dijerat dengan pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, di mana tanpa sengaja, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dokumen atau informasi di dokumen elektronik yang bermuatan asusila atau pornografi. Termasuk kita juga lapis dengan pasal 4 ayat 1, junto pasal 29, dan atau pasal 7, junto pasal 33, Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Saat ini untuk proses penyidikan terus berlangsung, Mbak, untuk kami kembangkan dari hasil penyidikan yang kami dapatkan untuk memburu para tersangka lainnya yang ikut mendistribusikan ataupun mentransmisikan konten video pornografi yang bermaksud bertujuan untuk diketahui oleh umum ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Ade atas informasinya langsung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Ade.